Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Komalasari, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Wanayasa. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang memahami isu terkini lewat editorial. Yang pertama, identifikasi teks editorial. Editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap berita aktual, fenomenal, dan kontroversial. Jadi, penulisan editorial itu didasarkan atas isu atau fakta yang terjadi di masyarakat yang menjadi berita paling aktual, berita terkini. Juga selain aktual, bahan untuk menjadi artikel itu atau editorial itu harus berita yang fenomenal dan kontroversial. Istilah editorial disebut juga tajuk rencana. Editorial biasanya dimuat di koran media Indonesia, sedangkan di koran-koran lain itu diberi nama tajuk rencana. Adapun struktur teks editorial terdiri atas yang pertama pengenalan isu. Jadi, paragraf pertama diawali dengan sebuah pernyataan yang berisi fakta. Bagian ini berisi permasalahan yang akan dibahas pada bagian berikutnya, yaitu berupa pernyataan atau tesis. Selanjutnya, bagian kedua, atau kalau dalam sebuah karangan terdiri atas beberapa paragraf. Paragraf pertama itu berupa pernyataan, paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya berisi penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Jadi pada bagian ini, redaksi memberikan opini-opini terhadap pernyataan pada bagian pembukaan tadi, yang terdiri atas beberapa paragraf. Adapun bagian akhir atau bagian penutup dari teks editorial berupa penegasan. Bagian ini berupa simpulan, saran, atau rekomendasi dari redaksi. Ini ada di paragraf penutup. Selanjutnya, dalam teks editorial itu terdapat fakta dan opini. Secara umum, secara keseluruhan, editorial merupakan opini redaksi terhadap pernyataan atau fakta yang terjadi di masyarakat. Jadi, isi editorial diawali dengan fakta, kemudian fakta itu dianalisis dengan memberikan argumen-argumen. Adapun fakta adalah hal, keadaan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta dalam teks editorial berupa peristiwa dan data-data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Adapun opini adalah pendapat atau tanggapan terhadap peristiwa yang sedang dibahas. Opini dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, harapan, dan saran. Jadi, dalam teks editorial, redaksi bisa memberikan penilaian, bisa memberikan kritik, prediksi, harapan, juga saran atas permasalahan yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, teks editorial dapat dianalisis berdasarkan kaidah kebahasaannya. Apapun itu teksnya, selalu berkaitan dengan kaidah kebahasaan. Karena jenis apapun teksnya tidak terlepas dari bahasa. Karena semua teks menggunakan media bahasa, sehingga harus dianalisis kaidah kebahasaannya. Teks editorial secara analisis kaidah kebahasaan
Pertama, menggunakan kalimat tanya retoris, yaitu kalimat tanya yang tidak perlu dijawab. Contoh, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Nah, kalimat ini tidak perlu dijawab. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Contoh, dalam suatu editorial yang berbunyi kado tahun baru 2014 dari Pertamina, dalam teks itu terdapat kata terkaget-kaget, kata pencitraan, kata menengarai, dan yang lain-lainnya. Sedangkan yang ketiga, teks editorial biasa menggunakan kata ganti penunjuk ini, itu, tersebut. Contoh, dalam teks editorial kado tahun baru 2014 dari Pertamina, terdapat kalimat, sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Dalam kalimat ini terdapat kata ganti penunjuk itu. Kata itu di sini merujuk pada kata LPG. Jadi yang dimaksud kata itu adalah LPG, sehingga kalimat itu menjadi sungguh kenaikan harga LPG merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Yang keempat, teks editorial juga bisa menggunakan konjungsi kausalitas, yaitu menggunakan kata sebab, karena, sehingga, dan yang lainnya. Yang kelima, ada kalanya juga menggunakan konjungsi penegas, yaitu bahwa. Yang keenam, menggunakan konjungsi pertentangan. Dalam kalimat yang berisi dua klausa, ada klausa yang dipertentangkan, yaitu menggunakan kata namun, tapi, tetapi, akan tetapi. Dan yang terakhir menggunakan konjungsi tujuan. Konjungsi tujuan dinyatakan dengan kata agar, supaya, untuk. Penggunaan kata agar dan supaya tidak boleh dipakai secara sekaligus karena maknanya sama. Jadi kalau kita menggunakan kata agar, hindari kata supaya. Sebaliknya, kalau kita menggunakan kata supaya, hindari penggunaan kata agar. Untuk kesempatan ini hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.